Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kalian diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Yuk, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, hari ini kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Siapa yang tahu? Matriks, Bu. Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari matriks, tapi khususnya matriks bagian materi apa? Siapa yang tahu? Oh, belum ada yang Operasi matriks, Bu. Oh ya, benar sekali Pinky. Nah, ini Ibu izin sharing dulu ya. Nah, benar sekali bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang matriks. Nah, kita akan mempelajari tentang operasi matriks. Sebelumnya kita sudah mempelajari definisi dan unsur matriks. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Nah, dengan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian tuh bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat menyampaikan pendapat dan menjawab pertanyaan tentang operasi pada matriks seperti itu. Nah, sebelum mulai pelajaran, ayo semuanya buka Google Classroom-nya, login dulu ya. Ini linknya ada di slide ini, bisa juga buka di grup WA. Silahkan login dulu. Baik, Bu. Yes. Oke, ya. Ini Ibu Jack sudah login semua. Kita lanjutkan materinya. Nah, agar kalian lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, Ibu akan menyampaikan manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari ini bisa memudahkan kita dalam menganalisis mengenai suatu masalah ekonomi. Yang terpenting itu di masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel atau bermacam-macam unsur. Nih, coba lihat yang di gambar samping ini. Ada seorang pembeli di warung nasi goreng, dia itu memesan 25 nasi goreng. Nah, dia itu request yang 24 porsi itu telurnya dipisah, yang satu dicampur. Kemudian telurnya dipisah itu yang 8 ceplok setengah mateng, 8 ceplok mateng, 4 dadar kering agak gosong, 4 dadar jangan terlalu kering, dan seterusnya. Coba kalian bayangkan, kalau kalian jadi pedagang nasi gorengnya tentu kan pasti kebingungan menerima orderan seperti itu. Nah, ini jawaban dari penjual nasi gorengnya itu ya dia tidak menerima pesanannya tersebut seperti itu. Nah, pesanan pembeli tersebut bisa kita persingkat dalam bentuk tabel seperti ini. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, yang ini pertama ada telur. Ini indikator utamanya telur. Kemudian ada telur campur, tidak pedas. Ini tidak ada pesanan seperti itu, jadi dituliskan 0. Kemudian ada telur campur yang tingkat kepedasannya sedang, ada satu pesanan, satu porsi seperti itu, dan seterusnya sesuai permintaan tadi. Tabel ini juga bisa kita singkat dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Kita perhatikan bahwa angka-angkanya sama, yang pada awal sendiri angka 0, kemudian angka 1, angka 0, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Bedanya yang tabel ini ada keterangan nama baris sama nama kolomnya, sedangkan yang di sini tidak ada. Kemudian di sini ada tanda kurung pembuka dan penutupnya.
gambar ini disebut sebagai matriks, dalam matematika disebut matriks, seperti itu. Kemudian, nah sebelum kita masuki materi inti kita hari ini, kita harus ingat-ingat terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Siapa di sini yang masih ingat matriks itu apa? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan Diana. Saya. Ya, Matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. ya benar sekali Diana. Siapa lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan Pinky. Matriks itu merupakan susunan bilangan-bilangan yang dinyatakan baris dan kolom. Ya, benar sekali Pinky. Nah, jadi bisa Ibu rangkum bahwa matriks adalah kumpulan bilangan atau unsur. Jadi bukan bilangan doang. Bisa juga dalam huruf-huruf, tidak bilangan doang, yang disusun menurut aturan tertentu. Dalam hal ini dinyatakan dalam baris dan kolom, seperti itu. Kemudian, siapa yang masih ingat dengan unsur-unsur matriks? Nah, kita akan menjawab keingatan kalian itu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, Ibu ingin bertanya, kira-kira matriks A ini ada berapa baris? Siapa yang tahu? Saya Ya, silakan. ada 5 baris. Ya, benar sekali Pinky. Kalau kolomnya ada berapa? Ada 5 juga. Ya, benar. Nah, kalau begitu berarti matriks A ini ordonya berapa anak-anak? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, berapa Liana ordonya? Ordonya 5 kali 5, Bu. Ya, benar. Ordo 5 kali 5. Kenapa kok bisa 5 kali 5? Ayo, Liana, kenapa? Karena baris dan kolomnya ada 5. Ya, benar sekali. Nah, unsur matriks berikutnya ada Karena elemen. baris dan kolomnya Ya, nah, unsur matriks berikutnya ada elemen-elemen matriks. Nah, siapa yang tahu di sini elemen A35 itu yang mana? Saya, Bu. Ya, silakan Pinky. Elemen A35 itu berarti baris 3 dan kolom 5. Ya, baris Yaitu 3, angka kolom 0. 5. Berapa? Angka 0. Ya, benar sekali. Kemudian yang terakhir, elemen A12 itu yang mana? Siapa yang tahu? saya, Bu. Ya, silahkan Diana. Yang angka 1. Iya, benar sekali. Nah, alhamdulillah kalian sudah memahami dan mengingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang definisi matriks dan unsur-unsur matriks. Jadi, kita bisa melanjutkan materi berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan. Bentar. Nah, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mempelajari operasi matriks. Operasi matriks itu sama seperti operasi bilangan yang lain, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan matriks. Nah, definisinya itu, apabila matriks A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama ya ingat, maka hasil penjumlahan A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Misalkan ini ada matriks A dan matriks B. Nah, ditanya penjumlahan matriks A dan B, maka kita harus menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Contohnya ini, pada baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama dari matriks B. Baris pertama kolom kedua matriks A dijumlahkan dengan baris pertama kolom kedua matriks B juga. Seperti itu ya, dan seterusnya. Ingat harus bersesuaian. Nah, syarat bisa dilakukan penjumlahan matriks ini apabila ordo atau ukuran matriksnya itu sama. Jadi kalau ordo atau ukuran matriksnya berbeda, itu tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan seperti itu. Apakah ada yang bingung? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya.
Ini ditanya tentukan hasil penjumlahan matriks-matriks berikut. Nah, Ibu kasih contoh dulu yang pertama. Soal yang pertama, kan ini ditanya A plus B. A plus B. Ingat tadi penjumlahannya itu harus pada elemen-elemen yang bersesuaian. Berarti baris 1, kolom 1, 5 ditambah min 2. 3 seperti itu. Kemudian baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 juga, 2 tambah 6, 8. Kemudian ini baris pertama kolom ketiga min 8 tambah 7. Berarti min 1. Yang baris kedua kolom pertama ditambahkan dengan baris kedua kolom pertama juga, berarti 10 tambah 2 kan 12. Yang berikutnya 4 tambah 5, 9. Kemudian 6 tambah 1 berarti 7. Yang terakhir baris ketiga yaitu 1 tambah 1 ini berarti 2. Kemudian 2 tambah min 2, 0. Kemudian 9 tambah 39 berarti 48. Seperti itu. Wah, agak susah ya. Nah, wow. Seperti itu. Nah, coba soal nomor 2 ini kalian pikirkan terlebih dahulu. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Oke, Liana, silahkan. Yuk, Ibu tuliskan. Kamu diktekan Itu sebentar. Ya, gimana, Liana? Berapa jawabannya? tidak ada, Bu. Karena Kenapa itu tidak? kedua matriksnya memiliki ordo yang berbeda. Nah, benar sekali, Liana. Kita ingat lagi bahwa aturan yang pertama tadi bahwa penjumlahan matriks bisa dilakukan jika ukuran atau ordo matriks sama. Nah, ini kita lihat matriks P ini ordonya berapa, Liana? 2 kali 3. Ya, ini 2 kali 3. Yang matriks kedua berapa, Liana? 2 kali 2. Ya, benar sekali. Yang matriks kedua ini 2 kali 2. Seperti itu. Nah, sampai di sini materi penjumlahan matriks apa ada yang dibingungkan? Tidak, Bu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian materi berikutnya yaitu pengurangan matriks. Nah, teorinya begini. Jika matriks A dan B adalah dua matriks yang ukurannya sama, maka A dikurangi B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Jadi, prinsipnya pengurangan matriks ini sama kayak yang penjumlahan matriks tadi. Bedanya ini dikurangi, kalau yang tadi dijumlahkan. Caranya sama. Elemen-elemen yang bersesuaian, misalkan nih A11 sama B11, baris pertama kolom pertama dikurangkan. Kemudian ini baris ketiga kolom 3 dengan baris ketiga kolom 3 juga dikurangkan seperti itu. Dan ingat catatan pentingnya ini, ordonya harus sama. Jika berbeda tidak bisa dilakukan operasi pengurangan matriks dan juga penjumlahan matriks. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh ya. Nih. Soalnya tentukan hasil pengurangan matriks-matriks berikut. Ibu contohkan soal yang pertama. Yang pertama ini A dikurangi B berarti baris pertama kolom pertama berarti 7 dikurangi 3, 4. Kemudian baris pertama kolom kedua berarti 5 kurangi 1 juga 4. Kemudian baris kedua kolom pertama 4 dikurangi 2 itu 2. Baris kedua kolom kedua 9 dikurangi 6 itu 3 seperti itu. Nah, kemudian soal yang nomor 3 ini siapa yang mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan Diana. Jawabannya berapa? C kurangi K. Itu tidak bisa dikurangkan. Oh, kenapa Liana tidak bisa dikurangi lagi? Tidak bisa
Karena matriks J dan K itu berbeda ordonya. Ya, benar sekali. Ya, berarti kalian sudah paham ya materi pengurangan matriks. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu itu tentang, sebentar ya, agak lemot. Nih, perkalian matriks. Tadi kan perkalian matriks dengan skalar. Nah, sekarang perkalian antar matriks. Jadi dua matriks dikalikan seperti itu. Nah, teorinya begini. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Ingat, ini harus diperhatikan. Banyak kolom A harus sama dengan banyak baris kolom B. Nih, misalkan matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali K, maka hasil kali matriks A dan B itu ordonya M kali K. Seperti itu. Jadi ordonya baris matriks kolom pertama sama kolom matriks yang kedua. Seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan perkalian matriks, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ordonya. Misalkan ini bentuk umumnya ini. Ini yang pertama matriks 2 kali 2, yang kedua juga matriks 2 kali 2. Kemudian yang tengahnya kita abaikan. Nah, hasil ordonya yaitu yang ini, yang tidak kita abaikan ini, yang baris yang pertama sama yang kolom yang matriks terakhir. Jadi hasil ordonya yaitu matriks 2 kali 2. Kan itu hasil ordonya matriks 2 kali 2, kemudian kita bikin kerangkanya. Ordo 2 kali 2 berarti ada 2 baris sama 2 kolom seperti ini. Nah, ini yang pertama ini baris pertama kolom pertama. Lihat, baris pertama kolom pertama kita kalikan, kita distribusikan. Berarti A kali P tambah B kali R satu-satu, tidak boleh mengalikan double. Jadi tidak boleh AP terus AR gitu, tidak boleh satu-satu. Kemudian ini yang elemen berikutnya itu baris pertama kolom kedua, kita lihat baris pertama kolomnya kedua berarti kolom QS. AQ kali BS seperti itu. AQ kali BS seperti itu. Kemudian yang ini elemen baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama berarti CP kalikan DR. Kemudian ini baris kedua kolom kedua berarti CQ ditambah DS seperti itu. Ini ya, ingat ya, harus kita distribusikan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya perkalian matriks itu yang pertama kita harus mengidentifikasi ordonya, kemudian ordo yang tengah ini kita abaikan yang hasilnya yang paling depan dan belakang. Kemudian kita bikin kerangka matriksnya, lalu kita distribusikan perkaliannya seperti itu. Apakah ada yang masih bingung? Tidak. Ya, kita lanjutkan ya buat ngetes sebenarnya kalian bingung apa enggak. Nih, contoh soal ini. Yang pertama ini ordonya berapa anak-anak yang matriks ini? 2 kali 2. Ya, 2 2 kali kali 2. Benar. Kemudian yang matriks kedua ini ordonya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 juga. Nah, berarti kita nih, lihat kita tadi abaikan yang tengah. Nah, berarti hasil ordonya berapa? 2 kali 2. Nah, 2 kali 2. Kita lihat ini berarti kerangka baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, dan baris kedua kolom kedua. Kita distribusikan perkaliannya. Berarti 2 kalikan 1, 2 dikalikan min 1, ditambah 7 kalikan 1. Kemudian baris pertama kolom kedua, barisnya yang matriks depan ini berfungsi sebagai baris, yang matriks belakang ini berfungsi sebagai kolom. Baris pertama kolom kedua berarti 2 kali 5 tambah 7 kali 6 seperti itu. Hingga diperoleh hasil matriksnya yaitu 5, 52, min 3, dan 26. Kemudian nih coba kita kerjakan soal yang ini. Yuk siapa yang mencoba? Saya, Bu. Ya silakan Diana. Ini yang baris, ini kita identifikasi dulu. Kita harus identifikasi dulu ordonya. Matriks pertama ordonya Oh ya. 3 kali 2, Bu. 3 kali 2, kemudian matriks yang kedua ordonya 2 kali 3. 2 kali 3, berarti hasil matriksnya ordonya berapa, Liana?
3 kali 3. Nah, benar. Kita abaikan yang tengah ini, berarti hasilnya 3 kali 3. Yuk, kita selesaikan setiap elemennya. Yang pertama, Liana. Baris pertama, kolom pertama. 1 kali negatif 2 min 2 Ditambah tambah 21. 21, kemudian baris pertama, kolom kedua. 4 kali 4, 16. Ayo, baris pertama, kolom kedua. Oh Berarti iya Bu, salah. 1 kali 4, 4. Tambah 7 kali 0, 0. Kemudian baris pertama, kolom ketiga. 1 dikali negatif 1 berarti negatif 1. Ya, kemudian 7 kali 1, 7. ya, lanjut. Baris kedua, kolom pertama. Negatif 8 Tambah. ditambah 3 kali 3, 9. Terus baris kedua, kolom kedua. 4 kali 4, 16. Ditambah 3 kali 0, 0. Kemudian baris kedua, kolom ketiga. 4 kali negatif 1, negatif 4. Ya. Ditambah 3 kali 1, 3. Ya, kemudian 4 ya. Baris ketiga, kolom pertama. 5 dikali negatif 2, negatif 10. Ya, negatif Ditambah 10. 2 kali 3, 6. Baris ketiga, kolom kedua. Apa ada bingung, Liana? 20. Ya. Tambah. Ditambah 0. Pintar. Terus baris ketiga, kolom ketiga. Negatif 5 ditambah 2. Ya, negatif 5 tambah 2. Hasil akhirnya yuk, Liana. Min 2 tambah 19, kemudian 4 tambah 0. 4 tambah 0, 4. Ya, min 1 tambah 7. 6. Ya, kemudian 1. ya, lanjut. 16. Ya, Negatif 1. ya, kemudian baris ketiga, kolom pertama. Negatif 4. Negatif Negatif 4. 4. Ya. 20 tambah 0. 20. Ya, kemudian 20. ya, negatif 5 tambah Min 2. 3. Ya, benar sekali, Liana. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang perkalian matriks. Kita lanjutkan nih. Nah, ini Ibu punya latihan soal. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasil pekerjaan kalian upload di Google Classroom. Coba cek, ini Ibu udah membuat kolom tugas. Kalian kerjakan dulu ya 5 menit. Nanti kita bahas bersama-sama. Yuk, silakan kerjakan terlebih dahulu. Sebentar ya. Nih, Ibu cek dulu. Wah, udah ada yang mengumpulkan. Nih, Pinky. Liana belum mengumpulkan ya? Liana? Belum, Bu. Oh, ya udah enggak apa-apa. Kita lihat hasilnya Pinky ya. Yang pertama itu matriksnya ordonya berapa, Pinky?
2 kali 3. 2 kali 3. Yang kedua matriksnya? 3 kali 1. Ya, berarti ada 3 baris dan ada 1 kolom. Kita cek bersama. Ini hasilnya Pinky. Gimana Liana, kira-kira hasilnya Pinky ini udah benar belum Liana? Sudah, Bu. Ya, benar. Jadi Sudah jawaban Pinky ini sudah benar. Nah, jadi itu materi kita hari ini ya anak-anak tentang operasi matriks. Nah, seperti itu. Kemudian nih, ini ada tugas, kalian selesaikan soal pada buku LKS halaman 23 sampai 24. Nanti soalnya dibahas di pertemuan berikutnya, seperti itu. Ya, jadi sekian pelajaran Ibu pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Tidak. Ya. Baiklah, kalau begitu coba siapa ini yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Diana. Jadi hari ini kita belajar operasi matriks. Ya, Operasi matriks yang kita pelajari yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. ya. Setiap operasi pada matriks ada syarat-syaratnya. Operasi Ya. penjumlahan dan pengurangan syaratnya ordo matriksnya harus sama. Begitu, Bu. Ya, baik, benar sekali Liana. Ini apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan Liana tadi? Tidak, Bu. Ya udah kalau gitu Ibu akan merangkum pelajaran kita hari ini ya. Jadi kita pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini yaitu mengenai operasi pada matriks, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu meliputi perkalian skalar matriks dan perkalian antar matriks. Nah, setiap operasi pada matriks itu ada syarat-syaratnya. Contohnya tadi yang penjumlahan dan pengurangan matriks syaratnya yaitu ordonya harus sama. Kemudian perkalian matriks juga mempunyai syarat yaitu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua, seperti itu. Nah, untuk bahan evaluasi pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan tugas yang tayang di slide ini, soal halaman 23 sampai 24. Nanti kita bahas pekan depan. Kalian kumpulkan di laman tugas yang ada di Google Classroom ya. Nah, kemudian nih, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, siapa yang ingin menutup pembelajaran hari ini, yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Pinky. Di tempat duduk, siap gerak, Ya. berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, makasih Pinky. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bila ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf. Dan kalian harus tetap semangat belajar ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, semangat.